kalau di Indonesia itu banyak teman-teman guru mengatakan ini gara-gara pandemi ini. Padahal sungguh bukan itu. E-learning itu muncul gara-gara internet sebetulnya. Dari kualitas bangsa itu kan macam-macam indikatornya, tapi pendidikan ini adalah fondasi sebetulnya. Penghasilan, kesehatan, itu berawal dari pendidikan sebetulnya. Nah, karena itu pro kontra antara daring dan luring, mungkin saya ingin awal membahas dari supaya kita tidak salah paham, awalnya e-learning sebetulnya itu. Jadi e-learning itu kan munculnya kalau di Indonesia itu banyak teman-teman guru mengatakan ini gara-gara pandemi ini. Padahal sungguh bukan itu. E-learning itu muncul gara-gara internet sebetulnya. Jadi inilah konsekuensi 4.0 Internet of Things, maka muncullah e-learning. Nah, Mas Hildi, saya kebetulan di kantor itu mulai tahun 2010 sampai kemarin menjelang pandemi itu tiap tahun mengajak guru-guru ke Finlandia. Ini cukup menarik negara ini. Jadi Finlandia dan sekitarnya. Jadi kita tiap tahun ke sekolah yang berbeda-beda, itu luar biasa. Nah, sampai kita ini was-was sebetulnya ketika kita mau bandingkan dengan Indonesia. Khusus terhadap e-learning ya. Mereka ini mengatakan antara tahun 2005 sampai 2010, e-learning itu sudah ada di sana. Yang mana e-learning itu berfungsi sebagai media pembelajaran. Itu mulai kelompok bermain sampai perguruan tinggi. E-learning-nya sebagai media pembelajaran untuk mempercepat, memperindah strategi-strategi mengajar, itu mereka menggunakan e-learning, macam-macam aplikasinya. Jadi anak-anak kecil itu sudah terbiasa dengan itu. Nah, ketika 2010 naik level mereka. E-learning ini selain digunakan untuk media pembelajaran, levelnya naik menjadi sistem pembelajaran. Terkenallah yang namanya blended learning. Itu 50% online, 50% offline. Lalu muncul distance learning yang 100% online. Ada kampusnya, ada sekolahnya, ada guru, ada muridnya, tapi tidak pernah tatap muka mereka. Itu. Nah, kemudian ada lagi yang aplikasi MOOT istilahnya, yaitu yang MOOC, yang kursus itu seperti Coursera, itu yang ada di Play Store itu. Sampai ada data yang memunculkan Coursera itu sekarang jumlah mahasiswanya 11 juta lebih. Dan ini yang membuat perguruan tinggi di Amerika kelas 3, KW3 itu gulung tikar semua. Itu. Ya inilah yang namanya revolusi pembelajaran gara-gara internet e-learning. Nah, itu sebetulnya. Jadi kapan e-learning ini bisa menjadi sistem pembelajaran? Nah, kalau dari dasar teorinya adalah pembelajaran andragogik itu sekarang sudah menggunakan e-learning dalam arti sistem. Apakah itu blended learning, apakah distance learning. Tapi pembelajaran andragogik itu perguruan tinggi ke atas S1 sampai S3. Karena tanggung jawab peserta didiknya itu sudah kuat. Semua mahasiswa itu punya tujuan yang benar-benar muncul dalam dirinya sendiri. Namun contoh di Finlandia pun e-learning sebagai sistem seperti blended distance tadi itu tidak begitu populer di pedagogik, di kelompok bermain sampai ke SMA. Mereka tetap tatap muka begitu. Mereka tetap tatap muka, e-learning-nya jadi media pembelajaran. Namun ketika sudah masuk ke perguruan tinggi, sudah masuk ke wilayah andragogik, maka itu digunakan e-learning sebagai sistem. Nah, karena itu
2019 akhir pandemi seluruh dunia. Jeleng, udah. Kalau di Finlandia sweet aja. Oh ya udah di rumah pembelajarannya. Mereka sudah terbiasa dengan e-learning sebagai media, tinggal sistemnya saja ini. Nah, mereka punya masalah. Saya punya teman-teman yang punya anak TK, SD, itu punya masalah. Karena apa? Tidak bisa ketemu sama gurunya. Itu perkembangan motorik kasar, motorik halusnya juga problem seperti itu. Tapi mereka percaya ini sementara. Ini tidak tetap.